Is anybody using this frequency, please? CQ, CQ, CQ. Hello, CQ, CQ, CQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan penggemar antena? Mudah-mudahan di hari ini diberi kesehatan semua ya, dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terjadi kesembuhan dan keajaiban. Alhamdulillah dua minggu terakhir ini saya sehat dan bisa bereksperimen atau membuat antena magnetic loop ya yang berdiameter 1 meter. Kenapa saya tertarik dengan antena magnetic loop? Karena antena ini cukup unik gitu dan cukup aneh ya, bagi saya ya gitu. Dan antena magnetic loop ini merupakan salah satu model dari tipe atau karakteristik NVIS antena, November Victor India Sierra antena. Jadi salah satu model ya dari NVIS antena. Dan antena ini berfungsi sebenarnya tidak terlalu bagus untuk pancaran, tapi banyak dipakai untuk penerimaan. Hanya pancarannya ini bukan untuk DX ya, bukan untuk DX, tapi banyak dipergunakan oleh rekan-rekan DX untuk receiving, karena perangkat yang baru itu memiliki konektor sendiri-sendiri, bisa mereceive dengan menggunakan antena yang lain dengan TX antena yang berbeda. Kemudian antena ini sebenarnya portable antena ya, jadi bukan fix antena atau mobile antena. Klasifikasinya portable antena dengan jarak mapping yang pernah saya temukan itu bisa nembus sekitar 2.500 km ya. Jadi ini bukan antena untuk pentung-pentungan yang hobi pentung-pentungan ya. Dan antena ini pernah saya dapatkan mappingnya dari Italia ya, bisa berkomunikasi dengan Thailand atau Taiwan, berarti jaraknya lebih dari 2.500 km, hanya ketinggiannya mereka 1.700 Mbpl ya, 1.600 Mbpl, 1.600 meter di atas permukaan laut, dengan bisa berkomunikasi dengan power 100 watt. Cuman saya lupa apakah dia di 7 MC, apakah di 21 MC atau di 14 MC atau megahertz ya. Dan kita coba share untuk magnetic loop ini ya, pembuatannya kita lihat di sini. Ini bayangannya magnetic loop. Magnetic loop ini terdiri dari dua macam lingkaran. Big loopnya itu sekitar diameternya 100 cm ya. Kemudian small loopnya yang kecil di atas yang terhubung dengan coax menuju radio itu 20 cm. Jadi besaran small loop dari magnetic loop ini seperlima ya, seperlima dari besaran
big loopnya. Jadi kalau big loopnya diameternya 100 cm atau 1 meter, kemudian lingkarannya 20 cm. Jadi seperlimanya, dan antena ini 10 lambda ya. Untuk pembuatannya simpel. Ini saya coba dengan mempergunakan coax ya. Kenapa coax ya? Karena sifat antenanya bersifat portable, jadi bisa mudah digulung dengan peralon-peralon yang bisa dicopot-copot, yang terbagi-bagi ya. Jadi magnetic loop itu terdiri dari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kemudian yang big loopnya itu kelihatan nggak nih? Big loopnya mudah-mudahan kelihatannya, dikoneksikan ke kedua buah kapasitor, maksudnya yang satu fix kapasitor, yang ini variabel kapasitor, dan dibagi dengan switch ya. Kenapa ada switch di sini? Nanti saya jelaskan ya. Kenapa ada switch? Ya, kelihatan ya switch ya. Nah, jadi putarannya kalau ke atas dia frekuensinya makin tinggi, ke bawah dia makin rendah. Kembali ke antena magnetic loop tadi, ini powernya sekitar 30 watt maksimal, karena saya menggunakan kapasitor yang kecil ya, kapasitor variabel atau Farco yang kecil. Mungkin kalau menurut rekan-rekan sekitar 3-5 kilovolt itu maksimal 30 watt ya, 30 watt saya pergunakan. Nah, fungsi switch ini antena yang saya bikin adalah 7 MHz sampai dengan 28 MHz, tapi dia tidak bisa secara langsung karena keterbatasan Farco dan fix kapasitor yang saya milikin ya. Jadi kalau pada saat on, dia menggabungkan antara fix kapasitor dengan kapasitor variabel ya, atau Farco. Dia digabungkan secara paralel untuk bekerja di 7 MHz sampai dengan 14. Begitu dia off ya, kalau off, switch di bawah ini kita off kan, itu dia melepas koneksi Farco tersebut, sehingga melepas kapasitor variabel tersebut yang bekerja hanya Farco. Farco ini bekerja sampai 14 MHz sampai dengan 29 MHz. Kalau digabungkan dia 7 MHz sampai 14 MHz. Itu gambarannya magnetic loop ya. Jadi powernya hanya maksimal yang jenis Farco tadi itu 30 watt. Sedangkan kalau saya ingin mempergunakan power yang lebih besar ya, sekitar 100 watt, nah saya menggantikan dengan Farco ini. Nah, kelihatan ya Farco-nya besar ya, dan ini kapasitornya sekitar 15 kilovolt, karena untuk bekerja di 100 watt ya. Saya kurang tahu apakah itu pemborosan atau tidak sampai 15 kilovolt. Kemudian bagaimana dengan penggunaan SWR-nya? Karena antena ini magnetic loop ini agak unik. Ada yang bisa bekerja 1,8 sampai dengan 21 MHz, tapi sistemnya berbeda. Ada yang step by step dengan kombinasi Farco ya, kapasitor variabel dengan fix variabel yang kita
kombinasikan tapi tidak bisa sekaligus. Dia bisa bekerja dari 1,8 sampai 7 MHz. Kemudian 7 MHz sampai 14 MHz ya. 1,8 itu 160 meter band, kemudian 3,5 atau 3,8 bekerja di 80 atau 75 meter band. Itu 7 MHz itu 40 meter band dan 14 MHz 20 meter band. Jadi yang saya gunakan ini, saya ulangi, 7 sampai 14 MHz. Nah, bagaimana dengan SWR-nya? SWR-nya bisa kita lihat di sini. Di sini di bawah SWR, di atasnya power. Ini berfungsi kalau kita transmit untuk mengetahui apakah SWR-nya cocok. Kemudian ini saya rubah dulu ke mode AM. Oh, sudah di AM mode-nya. Kita coba transmit ya. Itu sekitar 1,2 1,4 ya, dengan power maksimal 20 watt ya. Kemudian saya tidak mempergunakan tuner di sini ya, saya tidak mempergunakan tuner. Tuner ini bermanfaat hanya untuk mengetahui power yang kita gunakan. Jadi di sini true, ini maksimal 20, kita lihat SWR-nya 1,2, 1,4 dengan 20 watt ya. Dengan 20 watt saja di bagian Farco ini menimbulkan voltage yang sangat besar. Jadi hati-hati anak-anak atau kita sendiri ngecun, jangan menggunakan koneksi langsung, artinya megang besinya langsung, karena voltanya tinggi, sekitar 300 sampai 500 volt mungkin ya, atau 600 volt gitu. Jadi dengan power 20 watt saja ini sudah terjadi adanya loncatan-loncatan api di Farco. Makanya magnetic loop ini sifatnya portable, bukan untuk continuous. Kalau continuous dia akan mengurangi nilai kapasitasnya daripada Farco karena akibat loncatan api yang bergerak di masing-masing lempengan pada Farco. Kita lihat ini ya. Kita lihat di sini loncatan apinya. Benar, sudah 1, 2, dan begitulah ceritanya untuk Farco. Kita lihat ada loncatan apinya sedang dancing, pindah-pindah. Nah, kira-kira bisa diperkirakan voltage-nya yang keluar itu berapa ya. Dan itu kalau kita melihat secara langsung loncatan api yang terjadi di Farco. Makanya agak unik kan, dan bisa memancar gitu. Kemudian ini bagaimana dengan radiasinya? Bagaimana dengan radiasinya? Ini ada neon asli nih, neon nih. Neonnya asli, nggak ada baterai ya. Nggak ada baterai, nggak ada apa. Karena radiasinya begitu besar, kita bisa lihat di sini. Ya. Nggak ada baterai nih ya, asli nih. 1, 2, 3, cukup terang kan? Cukup terang. Sekarang saya coba matikan lampu. Cukup terang. Nah, ini pada saat
saya coba matikan lampu cukup terang. Cukup terang, cukup terang, cukup terang, cukup. Saya coba nyalakan lampu kembali. Nah, itulah gambaran dari antena magnetic loop yang salah satu model dari NVIS antena. Tadi saya katakan kenapa antena magnetic loop ini banyak dipergunakan untuk DX, terutama pada receiving ya. Kita lihat receivingnya bagaimana. Tadi transmitnya sudah. Nah, ini gambaran receiving daripada magnetic loop ya. Kita lihat kalau saat kita transmit nih segini kecil, tapi begitu kita pindah naiknya cepat nih. Nah, kan udah 2 SWR sudah 2. Ya, udah 2. Di Kota Malang ya, portable Kota Malang ya, luar biasa. Omaris, monggo Omaris. Yankee Bravo 3, Bravo Quebec di Kota Malang, Yankee Bravo 9, Bravo Alpha Charlie. Ada Pak Kedung Ketua Umum Om Doni di sini, Yankee Bravo Zero Delta X-ray, silakan monggo. Mumpung beliau masih menerima kesempatannya ini, ganti. Yankee Charlie 1 Foxtrot Tango QRP Station. Saya tentunya saya yang memanggil Yankee Bravo 3, Bravo Yankee Charlie 1 Foxtrot Tango QRP Station. Yankee Bravo 3, Bravo Piket Quebec, Mas Ari. Selamat malam ya, portable di Kota Malang. Bravo Zero, Delta X-ray, Yankee Bravo 5, Mike Bravo 59, Kota Padang, Yankee. Yankee Bravo 5, Mike Bravo, Omar Dian ya, 5557 ya, Los Angeles juga gitu, sampai di Jakarta Selatan. Apa kabar Om? Yankee Bravo 5, Mike Bravo, Yankee Bravo Zero Delta X-ray Yankee. Magnetic loop yang saya buat yang bekerja di 7 MC sampai dengan 28 MC. Nah, ini menunjukkan kurva-kurva daripada masing-masing band. Di sini kita lihat ini kurva di antena magnetic loop di 40 meter band atau 7 MHz. Ya. Cukup tajam. Kemudian ini kurva di 14 MHz. Cukup tajam juga. Kemudian yang ini kurva di 21 MHz ya, atau 15 meter band, dan ini kurva di 28 MHz. Cukup ini juga. Nah, saya pernah coba antena ini di dalam kamar, itu sempat berkomunikasi dengan dekat Dieng apa ya daerahnya saya lupa. Itu diterima 135. Oh, Temanggung itu sinyalnya 135. Walaupun kecil, tapi kayaknya lebih bagus ini dibanding saya mencoba MN100, antena MN100. Karena antena MN100 saja di luar rumah kita juga untuk pancaran itu juga sudah megap-megap juga gitu. Padahal dengan power 100 watt.
Kalau kemarin itu dengan Temanggung itu sekitar 30 watt gitu. Tapi walaupun kecil ya alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Nah, demikianlah gambaran mengenai magnetic loop antena yang saya share, dan salah satu model dari NVIS antena yang bersifat portable. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mencoba atau menambah pengalaman untuk antena magnetic loop, yang penting kita udah tahu fungsinya apa, kelemahannya apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Itu dari masing-masing karakteristik antena memang begitu, selain tempat dan propagasi di lokasi yang kita pancarkan. Dengan demikian saya akhiri untuk share terhadap antena magnetic loop. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan penggemar antena yang ingin mencobanya, dan sampai jumpa lagi. Semoga diberikan kesehatan kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.